USA gitu ya. Nah, yang menjadi latar belakang penelitian mereka adalah endingnya itu peningkatan produktivitas. Ya, mereka meneliti hubungan antara perubahan lingkungan fisik dengan output yang dihasilkan pekerja. Ya, jadi kalau produktivitasnya pengen tinggi, gitu ya, apa yang harus dilakukan oleh manajemen? Nah, mereka meneliti, nah sehingga ternyata karyawan atau para staf itu butuh namanya perhatian khusus, gitu. Nah, selain kebutuhan dasarnya tadi, salary. Nah, teori ini itu disebut dengan Houghton effect, gitu ya, atau efek Houghton, gitu. Jadi kalau mau meningkatkan produksi, maka perhatikan dulu kebutuhan mereka, gitu. Begitu kebutuhannya aman, mereka akan naik. Nah, teori ini dikenal juga dengan sebutan teori human relation, hubungan, gitu. Relasi antar manusia sebenarnya. Oke. Nah, ini ada beberapa teori, nanti akan kita lihat secara sekilas ya, sekilas. Nah, teori motivasi kontemporer. Kontemporer itu adalah saat ini, gitu ya, saat ini. Nah, ini tetap intinya itu adalah melanjutkan penelitian dari Houghton mengenai human relation, ya. Kemudian human relation atau teori kontemporer ini kalau tadi 1925 teorinya Houghton, nah sekarang ini awal tahun 50-an. Ini ada teori hierarki kebutuhan. Hierarki itu tahapan ya, kebutuhan, Abraham Maslow. Kemudian ada teori X dan Y, Human Research Model dari McGregor. Kemudian teori dua faktor atau disebut juga motivation hygiene dari Frederick Herzberg. Nah, kemudian ada ERG teori, nanti kita lihat satu-satu. Theory of need, McClellan, ekspektasi teori, equity teori, sama goal setting. Nah, ini kita lihat teori hierarki kebutuhan. Ya, ini Maslow, ya, Maslow itu membuat seperti piramida, gitu ya. Piramida. Kalau piramida itu kita ingat ada di Mesir, gitu ya, di negara Mesir. Nah, secara piramida, gitu ya, kebutuhan itu dimulai, gitu ya, dimulai dari yang paling dasar, ya, atau pemenuhan kebutuhan dasar. Itu psychological need, ya. Nah, pemenuhan kebutuhan dasar itu misalkan gaji, orang bekerja kalau ada gajinya, gitu. Kemudian meningkat setelah gajinya ada, kebutuhan paling dasarnya ada, mereka butuh safety need, gitu ya. Rasa halo, suaranya kurang jelas ya. Oh, berarti sebagian aja ya, sebagian aja yang ini ada yang mention suaranya tidak jelas. Oke, ada yang putus-putus. Oke ya. Atau volumenya saya besarkan dikit sebentar. Nah, suaranya saya besarkan dikit sudah. Nah, teori yang kedua, tingkatan atau tahapan yang kedua adalah safety need, gitu ya. Safety need ini kebutuhan akan rasa aman, gitu ya, kestabilan dan lingkungan yang nyaman, gitu ya. Oke, ya, enggak apa-apa, gitu ya.
Uh, sudah saya kecilkan lagi, ya. Oke. Nah, safety need, kemudian ya, kemudian ada berikutnya, tahapan berikutnya itu adalah social need, ya. Social need itu atau belongingness, gitu ya, belongingness, kebutuhan akan interaksi dengan sesama, gitu ya. Kan dengan sesama, ya, butuh kasih sayang, gitu ya, butuh perhatian dari sesamanya, ya. Bahkan lebih jauh, hubungan apa di sini, falling in love di sini, gitu ya, butuh perhatian, ya. Hubungan percintaan dengan sesama pekerja tapi lain jenis, gitu ya. Konteksnya adalah mereka pengen statusnya diakui, gitu. Nah, lanjut ke tahap berikutnya adalah esteem need. Nah, ini orang kebutuhan yang 3 ini sudah aman, dan dia pengen status yang lebih aman lagi, pengen merasa dihormati, gitu ya, sehingga dia butuh yang namanya jabatan, gitu ya. Walaupun jabatannya itu setingkat dengan supervisi atau penyelia, gitu ya. Nah, itu sudah merupakan satu kehormatan bagi dia. Nah, yang paling tinggi, gitu ya, yang paling tinggi itu adalah self actualization need, gitu. Pemenuhan kebutuhan merealisasikan diri ini. Aktualisasi diri ini, dia pingin dipandang sebagai orang yang memang capable, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di kondisi pabrik kita, gitu ya, yang kebutuhan atau yang karyawan paling banyak itu adalah paling bawah, gitu ya, psychological need, gitu. Nah, semakin ke atas itu biasanya orangnya tidak banyak, gitu. Makanya hanya orang-orang yang terpilih atau yang capable itulah yang banyak, yang ada di posisi-posisi kunci atau posisi-posisi paling atas. Kita lihat seorang CEO atau Chief Executive suatu CEO atau presiden direktur satu perusahaan itu hanya satu, gitu ya. Tapi di bawahnya itu banyak jabatan direktur lain, banyak, kemudian ada manajer, gitu ya, ada supervisor, kemudian ada staff. Nah, kondisi ini sangat umum, gitu ya, sangat umum terjadi di negara kita, gitu. Apapun bentuknya, yang paling banyak adalah psychological need. Nah, kalau kita lihat di sekarang kita balik, gitu ya, coba Anda balik piramidanya, gitu. Piramidanya Anda balik, kira-kira jadinya seperti apa, gitu. Kalau kondisi psikologikalnya itu ada di paling atas, gitu ya. Ya, atau orang yang self aktualisasinya, ya, kita balik begini, saya balik begini, sebentar ya. Oke. Nah, harapannya sebenarnya seperti ini, gitu. Ya. Nah, harapannya di sini ada aktualisasi diri. Kira-kira mungkin tidak, gitu ya, kondisinya kita balik, orang-orang yang aktualisasinya diri itu lebih besar jumlahnya dibandingkan orang yang kebutuhan dasarnya sedikit, gitu ya. Nah, ini sebutannya
piramida terbalik ini merupakan kondisi ideal. Ya. Pertanyaannya mungkinkah gitu ya? Ya. Nah, mungkinkah di negara kita, ya, mungkinkah di negara kita orang yang capable itu lebih banyak gitu ya, orang yang sejahtera, yang tidak lagi membutuhkan apa? Tidak lagi memikirkan gaji itu lebih banyak gitu seperti ini gitu. Sangat mungkin gitu ya, sangat mungkin seandainya sistem ya, sistem yang ada kita itu baik gitu ya. Nah saat ini kemarin sempat kita nah yang saya maksudkan di sini gitu ya, ini adalah gitu ya, tujuan negara itu adalah memakmurkan rakyatnya gitu ya. Nah bagaimana memakmurkan rakyatnya sehingga yang di sini itu sedikit tapi yang di sini banyak, artinya yang orang-orang capable itu lebih banyak ya. Sulit, ada yang mengatakan sulit gitu ya. Ya jadi ini kalau sebutannya adalah dalam istilah ilmiahnya. Nah, ini. Nah, ini istilahnya gitu ya. Istilahnya itu adalah utopia. Ya. Sesuatu yang sepertinya sulit untuk dicapai gitu ya. Sulit untuk dicapai oleh pemerintahan, walaupun berganti pemerintahan, ini sulit untuk dicapai. Jadi kondisi memakmurkan rakyatnya seadil-adilnya itu sampai hari ini gitu ya, itu masih terkesan sulit. Tapi gitu ya, saya berkeyakinan bahwa ini sedang berproses gitu ya. 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 Jadi kita ini sedang berproses gitu ya. Kemarin kita waktu TTM kelas kita pernah singgung ada apa namanya, film mengenai korupsi yang tersistemik. Ternyata hari berikutnya kita dikejutkan gitu ya. Oke ya, kita dikejutkan dengan sesuatu yang sangat dahsyat gitu. Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya gitu ya. Nah, korupsi tidak bisa diberantas. Oke, nanti kita diskusikan ya. Kita stop dulu mengenai korupsinya. Oke. Nah, teori X dan Y. Nah, nanti kita lihat gitu ya. Kita lihat kita ini ada yang di mana gitu ya. Nah, teori X itu menyatakan bahwa pada dasarnya manusia adalah tidak bertanggung jawab dan tidak dapat bekerja sama. Oke. Nah, teori Y menyatakan sebaliknya, bahwa pada dasarnya manusia bertanggung jawab. Nah, ini positif thinking. Berorientasi pada pertumbuhan, ingin maju gitu ya. Berorientasi pada pertumbuhan, dapat memotivasi diri dan terdorong untuk produktif. Nah, ini dua hal yang kita lihat ya, kita akan lihat. Nah, sekarang perbedaannya gitu ya. Kita ini ada, atau kita secara pribadi ada di mana gitu ya. Yang pertama, teori X, manusia adalah malas. Yang kedua, manusia adalah energik. Nah, kita tanya pada diri sendiri, kita ini masuk yang mana? Kita ini termasuk malas atau kita ini termasuk yang energik gitu ya. Kalau kita merasa kita energik, maka kita teori Y.